Ustadz Junari SAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat yang luar biasa banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Yang Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat yang terbesar yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi. Yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini njaluk sing kenceng apa sing lemes? Ya Pak, saya biasa kalau ngaji suka yang kenceng-kenceng. Ya, suka dikencengi apa suka dilemesin ini. Nanti kalau dikencengi diarani radikal. Nah, tapi lek dikencengi ya menggo ayo. Ya, apalagi ini lagi di syuting live ini. Lek kenceng-kenceng kira-kira niki ana intel ya apa ndak? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya awali salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dulu lama sekali pernah saya sampaikan di khutbah Jumat di sini, secara singkat dan pendek. Riwayat ini pernah saya sampaikan di sini. Udah lama saya tidak di sini. Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali as-salihah satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mudlim wa kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya.
Yang artinya bersegeralah kalian itu untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Satakunu fitanan, atau satakunu fitanun, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Kalau di dalam riwayat yang lain itu badiru bil a'mali fitanan, begitu ya. Saya memakai riwayat yang jelas, riwayat Muslim. Bersegeralah kalian itu untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, karena nanti satakunu fitanun, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Akan muncul fitnah-fitnah. Yang kata Nabi, fitnah ini adalah kaqita'i al-lail al-mudlim. Fitnah-fitnah itu seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya namanya gelap gulita itu kan gelap, tidak kelihatan. Sepertinya itu bukan musibah tapi ternyata musibah. Sepertinya itu bukan ujian tapi ternyata ujian. Sepertinya itu bukan fitnah tapi fitnah. Lah di tengah terjangan-terjangan fitnah itulah, maka kata Nabi, wa kana rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang itu yang nanti pagi harinya mukmin, sorenya jadi kafir. Ada wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang sore harinya mukmin, paginya kafir. Saya ngomong kafir itu radikal bora. Enggak ya Pak ya. Di dalam Al-Quran itu berapa ratus kali kata-kata kafir. Ya, ini kata Nabi. Ada orang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada orang sorenya mukmin, paginya kafir. Wa yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dan mereka akan mau berani menjual agamanya hanya untuk mendapatkan harta dunia. Sampai segitunya nanti itu. Saya tanya jenengan, hadis ini sudah berjalan atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Itu artinya pada konteks kita hidup yang sekarang itu memang sudah banyak fitnah-fitnah yang menerjang umat Islam. Nantinya pas ketika terjangan-terjangan fitnah-fitnah yang model begitu itu nanti ada gambaran dari Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir zaman nanti itu, sampai ada kalimat bahwa maya beka al-islamu illa ismuhu. Islam itu nanti tinggal namanya saja. Para ulama mengatakan Islam itu tinggal namanya saja itu tidak identik dengan bahwa agama Islam tidak ada. Tidak. Ada orang memang beragama namanya Islam, tapi dia tidak mau melakukan syariat-syariat Islam. Jangankan untuk yang berat-berat, untuk sholat 5 waktu saja sudah tidak. Semakin banyak orang yang sudah meninggalkan sholat, semakin banyak orang yang ingkar sholat, yang semacam itu, semakin banyak orang yang tidak melakukan puasa dan sebagainya. Ini kan secara halus bisa kita sebut dengan apa? Boleh saya mengatakan itu sebagai sesuatu keingkaran yang nyata. Lah ini akibat dari fitnah-fitnah itu. Terus apalagi Rasulullah mengatakan maya beqa Al-Qur'anu illa rasmuhu. Nanti Al-Qur'an itu tinggal tulisannya saja. Al-Quran tinggal tulisannya saja maksudnya apa? Di antara para ulama kemudian menjelaskan, semakin banyak orang Islam itu yang tidak bisa baca Al-Quran, dan semakin banyak orang Islam itu yang tidak paham Al-Quran, semakin banyak orang Islam itu yang menjauhi ajaran-ajaran Al-Quran. Kalau kita teliti di masjid kita ini, antara yang bisa baca Quran dengan tidak bisa baca Quran lebih banyak mana? Pernah ada penelitian, 100 orang diteliti, yang bisa membaca Al-Quran cuma 20%. Ini tahun berapa itu?
Cuma 20%. Yang 10%-nya itu paham dengan isi Al-Quran, ngerti, bisa baca Al-Quran. Yang 10% itu cuma sekedar bisa baca, tapi tidak paham sama sekali. Sementara yang 60% itu tidak bisa baca Quran. Loh, sampai segitunya. Loh Pak, sekarang sudah banyak orang penghafal Al-Quran. Pertanyaannya, apakah orang yang penghafal Al-Quran ini mampu memahami dan mengamalkan Al-Quran? Gitu. Nanti di akhir zaman pun Nabi mengatakan, nanti akan banyak orang-orang muncul, orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi membaca Al-Quran cuman ada di mulut, tidak sampai kepada kerongkongan. Iman mereka, kata Rasulullah, seperti busur yang terlepas dari, anak panah yang terlepas dari busurnya ini. Duh, seperti itu. Apalagi, wa masajituhum amiratun wa yaqrabun minal huda. Nanti akan muncul masjid-masjid itu. Masjid-masjid itu rame nanti. Masjid-masjidnya orang Islam rame. Tapi apa? Qurabun minal huda. Jauh dari petunjuknya Allah. Masjidnya memang rame. Tapi isinya ya gelut aja. Masjidnya ya rame. Tapi ya itu tadi lah. Masa sih ada satu masjid itu ada 2 kubu, ada 3 kubu, gak terus gak sopo-sopoan. Ini wahya qurabun minal huda. Tidak bertambah keilmuan di ramenya masjid. Ramenya rame yang lain. Rame gawe apa Pak? Rame gawe rapat. Rame gawe mangan-mangan. Tapi jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik kemudian yang nomor 4 kata Nabi. Wa ulama'uhum syarrun nasi min tahti adimis sama. Wa min indihim takhruju al-fitnah. Ulama-ulamanya orang Islam nanti itu adalah syarrun nasi, sejelek-jeleknya manusia. Min tahti adimis sama, yang ada di bawah langit ini. Wa min indihim takhruju al-fitnah. Justru dari ulama-ulama orang Islam itulah nanti akan muncul fitnah-fitnah. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Di viral di YouTube, Masya Allah. Sampai ngomong kalimat, jangan takut murtad. Ya. Sampai ngomong, Islam belum sempurna. Sampai bilang LGBT halal. Sampai bilang zina dengan syarat-syarat tertentu halal. Loh, ini apa-apa? Ya kan muncul sekarang itu. Bahkan sampai menceritakan kematian Ibu Fatimah lo koyo ngono kuwi. Diceritakan di situ oleh dia. Ibu Fatimah itu di belakang pintu. Ada sahabat rame-rame. Kemudian Ibu Fatimah posisinya kan hamil. Digencet sama pintu. Sampai mati. Kemudian Ibu Fatimah diinjak-injak. Ini cerita apaan model begini? Dan itu muncul dari seorang ulama yang ditokohkan. Inilah zaman fitnah itu model begitu. Zaman fitnah itu model semacam itu. Dan ini semuanya sudah terjadi. Makanya saya katakan ini sekarang kita itu penuh dengan fitnah-fitnah. Makanya sejak awal tadi saya katakan satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mudlim. Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Di fitnah-fitnah itu seperti sepotong malam yang gelap gulita. Di balik fitnah-fitnah, serangan fitnah-fitnah kepada orang Islam itu nanti, ya itu tadi saya katakan, paginya mukmin, sore kafir, sore mukmin, dan seterusnya, itu sampai berani menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan terasa enggak kalau memang kita itu hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah? Terasa ya? Terasa tidak kalau agama kita itu terus diserang habis-habisan? Terasa ya? Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan?
Dan itulah yang kemudian yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad SAW nanti. Yushiku bikumul umam antada'a alaikum kama tada'a al-aqlata lati nahnu yawma idzin. Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Ya, Nabi kan menggambarkan umat Islam nanti itu kan seperti makanan yang ada di meja makan, yang disarang nyantap. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah kami sedikit toh itu. Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Nabi? Nabi bilang, bal antum yauma idzin katsirun. Justru jumlah kalian itu sangat banyak. Walakinnakum kaghutsa'i as-sail. Tapi justru banyaknya kalian itu seperti buih yang ada di air yang ada di lautan. Wake, jumlahnya wong Islam itu banyak. Tapi seperti buih terombang-ambing. Ya sekarang ini. Dan di antara yang membuat umat Islam itu dikuyo-kuyo dan lain sebagainya karena ada penyakit wahan itu. Musuh-musuh Allah sudah tidak takut lagi dengan umat Islam. Kenapa? Diiming-imingi duit wis gelem. Itu namanya penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Penak ora usah wedi karo wong Islam. Apa kayak ana dhuwit mingkem. Dikasih uang murtad. Wah, ngene iki ngajine radikal apa ora kira-kira gitu. Enggak ya. Saya hanya pengen menguatkan orang-orang Muhammadiyah dimanapun saya ngaji. Makanya kadang-kala di masjid-masjid tertentu itu saya tidak pernah dipakai. Jadi ini kekencengan. Ya, saya sampaikan apa adanya. Memang semacam itu kita ini sekarang. Umat Islam ya seperti ini keadaannya kita sekarang. Lah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kita posisinya bisa selamat itu? Selamat dari zaman fitnah ini apa yang harus kita lakukan? Minimal pribadi kita dan keluarga kita minimal seperti itu. Sebelum saya masuk ke arah sana, saya ingin mengatakan ada dua fitnah yang paling berat. Ada dua fitnah yang paling berat yang menimpa umat Islam, yang menyerang umat Islam. Di kitab-kitab syarah hadis banyak diterangkan. Ada namanya fitnah syahwat dan ada namanya fitnah syubhat. Ini dua fitnah yang paling berat yang mengancam, yang menyerang umat Islam. Ada istilahnya fitnah syahwat. Namanya saja fitnah syahwat. Itu muncul dari syahwat hawa nafsu. Kalau saya boleh singkat itu ada, udah lama sekali bertahun-tahun yang lalu saya sampaikan di sini. Saya ingatkan lagi, ada istilah 3S 4F. 3S 4F. Ya, kita lihat 3S 4F itu apa. S yang pertama namanya sport, olahraga. Loh kok bisa? Olahraga itu bisa jadi fitnah. Coba aja lihat kalau umpamanya salah satu klubnya main, kira-kira gelem sholat apa ora? Mainnya dina Jumat di stadion mana? Berangkat jam 10, ora sholat belas, ora Jumatan. Betul Pak, ditakoni, sama ngono iku sholat apa ora? Wis tak jamak kubro, lha ngono bareng. Lho jamak kubro iki maksudnya apa gitu. Akhirnya gara-gara klub sepak bola, klub apa, fanatik, tawuran, bahkan jauh tidak melakukan sholat 5 waktu. Demi belani delok sepak bola itu mau. Dan itu tambah digede nih. Biasanya orang tahu iso temelek bengi, gara-gara sepak bola Piala Dunia, coba lihat. Bangun toh? Apa yang dilihat? Sepak bola kan? Biasanya nggak pernah bangun. Karena gara-gara sepak bola bangun, direwangi, melek nonton sepak bola, tahajudnya ndak. Biasanya paling banter tangi nang jeding pis cur turu meneh. Tapi karena itu, Masya Allah,
Itulah saya katakan spot itu termasuk fitnah asyahawat. Sampai rela untuk meninggalkan sholat, rela meninggalkan syariat demi untuk membela itu. Pas ketika ulang tahun, dia klub itu pawai. Ada adzan berkumandang, wis tidak peduli. Pawai sampai ketepuk. Ini apa juga? Ya, itu S yang pertama. S yang nomor 2 namanya SONG, song. Musik, lagu-lagu. Betul apa enggak? Coba amati anak-anak kalau ibu-ibu yang jadi guru, bapak-bapak yang jadi guru. Kalau lagu-lagu koplo-koplo, dangdut, pop, macam-macam, cepet hafal anak-anak. Tapi coba suruh menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau nonton musik, dangdut, macam-macam, wah enjoy. Kon ngrungokno ayat-ayat Al-Quran, dilu ae wis kupingi panas. Semakin jauh, makanya saya mengatakan bahwa jauhi musik, walaupun kemudian majelis tarjih mengatakan bahwa musik itu hukumnya mubah tergantung pada konteks ilat hukumnya nanti jadi apa. Tapi saya hanya mengatakan jauhi musik. HP jenengan itu jauhi musik. Saya khawatirnya begini. Ketika ada cerita dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya kembangkan sedikit. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada anak wanita itu dia sukanya mendengarkan musik. Suka mendendangkan musik-musik. Lah kok pas ketika sakaratul maut ditalkin itu malah nyanyi. Saya khawatir dengan seperti itu. Anak-anak kita itu jauhkan dari musik. Dekatkan mereka kepada murotal Al-Quran. Saya tidak bermaksud untuk apa-apa, enggak. Walaupun majelis tarjih memutuskan begitu, iya. Sesuai dengan majelis tarjih kita ikuti. Tapi mafsadah kita mendengarkan musik itu jauh lebih besar. Jauh lebih berat, apalagi yang koplo-koploan. Ya, masa sholawatan kayak koploan ini juga repot juga. S yang ketiga, seks, pergaulan bebas. Pergaulan bebas, coba lihat sekarang. Itu fitnah asyahawat. Pas ketika kita pergi ke pondok pesantren di MBS Jombang itu, di daerah Mojowarno ke sana itu. Kita mengadakan testimoni, studi banding ke sana. Guru-gurunya cuma bilang, Pak, ini kalau dicampur lagi perempuan, masalahnya lebih berat, Pak. Akhirnya kami pisah, laki-laki perempuan. Lah sekarang ini ikhtilat antara laki-laki perempuan, seksual dan sebagainya itu sudah Masya Allah. Ditambah dengan tontonan-tontonan di televisi yang menampakkan bukan mahram, saling pegang, saling peluk, saling cium. Kan begitu kan? Sekarang ikatan cinta biasanya jangan lihat ya. Iya. Itu yang ditontonkan apa bukan gitu. Jadi 3S ini yang namanya fitnah asyahawat. Ada 4F. Ada yang pertama namanya food, makanan. Orang Islam sekarang itu karena makanan sudah tidak mengerti mana halal, mana yang haram. Yang penting mangan yang enak. Ada F yang nomor 2, fashion. Yang penting mode, yang penting tidak ketinggalan zaman, tidak mengerti, tidak paham, ikut nutup aurat atau tidak. Ya kan? Kadang-kala jilbaban pun juga bawahnya tidak syar'i. Ada namanya fun, kesenangan-kesenangan. Anak-anak itu kalau sudah main game di HP dan sebagainya ngeblank. Saya sudah 20 tahun jadi guru. Betul-betul berat anak-anak itu ketika daring kemarin itu. Banyak yang memang tidak mengerjakan tugas. Begitu masuk PTM terbatas, mereka pun tetap susah minta ampun. Kenapa? HP itu namanya fun, game dan sebagainya. Dan yang keempat namanya faith, isma baru. Ada namanya sipilis, sekularisme, liberalisme, apa lagi? Pluralisme. Ada tambah komunisme juga. Itu yang menyerang. Ini namanya fitnah asyahawat. Nanti juga ada namanya fitnah syubhat. Jadi ada 2 fitnah yang paling berat menyerang umat. Ada fitnah asyahawat, ada fitnah syubhat.
Kalau yang namanya fitnah syubhat itu berarti sesuatu yang benar kemudian diotak-atik sehingga sesuatu yang benar itu dianggap tidak benar. Sesuatu yang tidak benar diotak-atik, sesuatu yang tidak benar akhirnya dianggap benar. Itu namanya fitnah syahwat. Ini yang banyak juga muncul dari ulama-ulama dari ulama-ulama yang tidak benar karena punya kepentingan itu. Ya tak giatnya tidak apa-apa wis ya. Karena memang posisi kita sekarang posisinya seperti ini. Ya, jenengan memilih apa? Kita akan milih selamat di dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah-fitnah semacam ini. Fitnah syahwat. Ayatnya dipelintir, akhirnya muncul disertasi. Disertasinya itu diloloskan. Kalau umpamanya menikah LGBT, homo, halal. Lu ini kelak fitnah syahwat. Fitnah syubhat. Ada dipelintir-pelintir zina jadi halal dengan syarat-syarat tertentu. Lo hati-hati. Maka saya di mana-mana itu memang mohon maaf sekali lagi ya, bukan bermaksud untuk eksklusif atau apa. Di mana-mana itu saya bilang di masjid-masjid manapun, apalagi di masjid-masjid Muhammadiyah, saya bilang boleh kita memilah pemateri yang memang punya kompetensi. Jangan asal-asalan untuk mengambil pemateri, apalagi pemateri itu kompetensi secara keagamaan, keilmuan agama enggak ada. Jadi tadi malam di Ahmad Yani saya bilang, ilmu itu harus ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang harus menunjukkan kepada sesuatu kebenaran. Kebenaran itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena titel. Banyak orang titelnya profesor doktor, tapi kemudian profesor doktornya, kemudian titelnya jurusannya bukan agama, tapi berani berfatwa tentang masalah agama. Banyak masjid-masjid pokoknya titelnya S2, S3 dijadikan mubalik, kemudian di mimbar yang menukui akhirnya. Boleh, kita orang-orang Muhammadiyah harus kenceng. Mohon maaf, saya kembalikan kepada sejarah kenapa Muhammadiyah itu didirikan. Jenengan sudah membaca Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu isinya kenceng apa tidak? Kenceng. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu? Di antaranya pada waktu itu penuh dengan TBC, pada waktu itu penuh dengan khurafat, bid'ah, takhayul, dan pada waktu itu pada masa penjajahan Belanda. Di situ Muhammadiyah didirikan. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi kita sadari sekali lagi, kita sekarang itu lagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Terutama tadi sudah saya sampaikan tadi, ulama syarrun nasi min tahti adimis samai wa min indihim takhruju al fitnah. Ulama-ulamanya umat Islam nanti adalah sejelek-jeleknya orang di bawah kolong langit ini, dan justru dari ulama-ulama itu akan muncul fitnah-fitnah. Ini berbahaya. Ya, fitnah-fitnah namanya fitnah apa? Syubhat. Fitnah syubhat. Maka disitulah kita minta kepada Allah, belajar yang sungguh-sungguh, ambil dari pemateri yang memang punya kompetensi yang benar. Saya ditanya, barometer kebenaran apa? Saya bilang Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang kayak apa penafsirannya? Saya bilang sesuai dengan penafsirannya Rasulullah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, atau para ulama terdahulu yang Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Ya, orang sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang hidup pada zamanku. Siapa? Para sahabat. Kemudian thummal ladzina yalunahum, siapa? Tabi'in. Thummal ladzina yalunahum, siapa lagi? Tabi'in. Saya ditanya, memilih yang mana? Ulama terdahulu yang kita sebut dengan salaf, sahabat, tabi'in, dengan ulama yang khalaf di dalam konteks penafsiran Al-Quran. Saya bilang kita kembali kepada ulama terdahulu, sahabat, tabi'in daripada ulama khalaf yang sekarang. Karena kebanyakan ulama-ulama yang sekarang, mohon maaf, secara kompetensinya semacam itu. Kalau jenengan amati majelis tarjih, manhaj tarjih,
Dulu pernah saya sampaikan di sini ya Pak, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya sempat setiap bulan 1 kali saya bahas tentang manhaj tarjih. Masih ingat ya Pak? 5 tahun yang lalu. Saya gambarkan di sana manhaj tarjih Muhammadiyah itu yang kayak apa, istinbatul ahkamnya Muhammadiyah yang kayak apa. Karena sehingga nanti akan muncul namanya tajdid. Dalam konteks ibadah, akidah itu purifikasi. Kalau di dalam bidang muamalah pembaharuan itu. Sudah saya sampaikan itu kan ya. Itulah Muhammadiyah yang sesungguhnya. Dalam masalah akidah Muhammadiyah kenceng. Di dalam masalah ibadah Muhammadiyah itu kenceng. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi, kita ini memang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Clear ya? Baik, kita masuk yang kemudian berikutnya. Ini sampai jam berapa, Pak? 7:30. Ada diskusi atau tidak? Ada diskusi? Baik, oke. Nanti kita diskusi. Ngaji karena diskusi koyok garing. Iya. Di mana-mana kalau saya ngaji mesti saya adakan diskusi. Perkara gak iso jawab nomor 10. Iya, yang penting ada diskusi dulu. Nanti ada PR kalau memang gak bisa jawab. Baik. Bagaimana kemudian upaya kita ini ketika kita sudah hidup pada posisi zaman yang seperti sekarang ini? Maka saya teringat dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi Muhammad mengatakan salullaha al-yaqina wal mu'afata. Mintalah kalian itu kepada Allah keyakinan dan keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afa. Tidaklah seseorang itu diberikan sesuatu yang paling baik setelah adanya keyakinan selain daripada keselamatan. Sehingga model pada seperti zaman seperti kita ini, dua hal ini yang harus kita raih dulu. Apa? Keyakinan dan keselamatan. Keselamatan ini bisa kita dapat kalau yang pertama namanya keyakinan itu bisa kita dapatkan. Baik. Al-yakin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan al-yaqinu huwa al-imanu kulluh. Ya, al-yaqinu huwa al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Itu artinya kemudian para sahabat mengatakan keyakinan dengan iman itu tidak bisa dipisah-pisah. Ibaratnya antara kepala dengan tubuhnya manusia. Kalau orang itu beriman, maka di situ harus ada keyakinan. Kalau di situ ada keyakinan, maka di situ ada iman. Tidak boleh dipisah-pisah. Dalilnya apa? Surah Al-Hujurat ayat 15 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu-ragu. Kemudian apa? Wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjuang, berjihad di jalan Allah ya, dengan harta mereka, dengan tubuh mereka, fisik mereka, dan mereka itulah imannya yang benar. Ini artinya poin pertama dulu yang harus kita lakukan supaya kita selamat dari zaman fitnah yang semacam ini. Poin yang paling pertama adalah
keyakinan dulu. Iman dulu yang dipupuk. Kalau dalam bahasa saya, tauhidnya dulu yang dikuatkan. Nabi Muhammad ketika di Mekah itu yang dikuatkan apanya? Ekonominya, politiknya, tauhidnya. Berapa tahun? 13 tahun. Orang Muhammadiyah belajar tauhidnya sampai mana? Ya, saya mohon maaf sedikit mengkritik, ngurusi amal usaha sampai mohon maaf militansinya jadi berkurang. Ya. Mengurusi pengurus. Akhirnya lupa dengan gerakan Muhammadiyah yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Eker-ekeran amal usaha, tapi tauhidnya sampai kadang-kala lupa. Mohon maaf, saya sempat memberikan, kan saya ngisi rutin di PCM Sukun setiap Ahad yang kedua. Saya tanya, saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama punya ciri khas. Betul kan? Saudara-saudara kita Salafi punya ciri khas. Muhammadiyah ciri khasnya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama kita paham ciri khasnya seperti itu. Mohon maaf ya, tahlilan, sholawatan, manakiban, betul ya? Teman-teman kita Salafi, taklimnya luar biasa. Kalau sudah taklim penuh gitu masjid. Coba kalau orang Muhammadiyah ketika ada taklim, habis maghrib atau habis subuh, yang datang berapa? Saya tanya, berapa Pak? Di sini kalau pengajian yang datang berapa Pak? Salat subuh berapa? Kalau salat subuh berapa? Masya Allah, lo itu di mana-mana itu. Kalau saya di mana-mana saya katakan Muhammadiyah itu sebenarnya militan. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu militan, seneng ngaji. Le ono wong Muhammadiyah gak seneng ngaji ku yo duduk Muhammadiyah. Kalau ada pengajian seperti ini duduk duduk sing apik, ngrungokne, dipahami, diamalkan, ini Muhammadiyah. Untuk masalah selfie nanti dulu. Kita ngaji dulu yang baik. Dan orang-orang Muhammadiyah itu punya akhlak dan punya adab gitu. Insya Allah begitu. Ya, jadi saya sering tanya begitu, apa sih Muhammadiyah itu ciri khasnya? Saya orang Muhammadiyah. Saya ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah PDM Kota Malang. Asalnya dari Tebu Ireng. Ngajinya di Pondok NU. Justru karena saya mu'alaf gitu. Dan kemudian saya belajar banyak tentang Muhammadiyah. Mulai berdirinya Muhammadiyah, sebab berdirinya Muhammadiyah, mana tarjih Muhammadiyah kayak apa. Saya jadi paham muqaddimah Gadaran Muhammadiyah kayak apa. Saya juga mengajar pernah ke Muhammadiyah di Mahat Abdurrahman bin Auf. Muhammadiyah itu ternyata militansinya kuat, mengikuti gerakannya. Kalau hanya setia, amal usaha itu penting. Amal usaha itu penting, tapi ada satu yang paling penting, apa itu Pak? Gerakan. Gerakan. Makanya kemudian di muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, Muhammadiyah itu disebut dengan apa? Harokah dakwiyah. Harokah Islamiyah. Ya, harokah amar ma'ruf nahi mungkar. Pakai harokah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebut Muhammadiyah itu dengan harokah. Harokah itu apa? Gerakan. Sampai kemudian hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai kemudian pas ngaji apa? Ngaji Al-Ma'un. Bolak-balik Al-Ma'un. Di film Sang Pencerah itu, Pak Yai ngajinya Al-Ma'un terus. Ya, apa ndak ada surat yang lain? Pak Yai Haji Ahmad Dahlan cuma bilang, wis diamalnya apa durung? Lek durung ya ngaji Al-Ma'un aja terus. Itulah gerakan yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita kembali kepada khitohnya Muhammadiyah. Gerakan militansi iki lho dakwah. Tidak hanya sekedar ngurusi pengurus, eker-ekeran pengurus, tapi hidupkan masjid, hidupkan amal usaha dengan ruh yang namanya tajdid itu. Ada purifikasi dan ada semacamnya.
Makanya sejak awal disebut dengan Islam yang berkemajuan itu. Bukan tambah mundur. Maka saya katakan, berulang-ulang saya katakan, wong Muhammadiyah iku seneng ngaji. Lek ana wong Muhammadiyah gak seneng ngaji. Jadi duduk. Saya mengatakan duduk Muhammadiyah boleh enggak? Cuman simpatistan. Ini kata milad katanya kan ya. Milad ke 109. Sudah waktunya, sudah 100 tahun lebih. Itu berarti lah wis tuwek. Ya kudu didedek meneh orang-orang Muhammadiyah. Banyak kemudian masjid hilang semua. Yang kita mau marah sama siapa? Masjidnya berubah. Kate muring-muring sopo, Muhammadiyahnya juga jarang ke masjid toh. Mau marah sama siapa kita? Nah, itulah konteksnya kemudian yang harus kita pupuk lebih awal, lebih dahulu. Bagaimana kita supaya selamat daripada zaman yang fitnah ini. Kita dahulukan iman. Pupuk tauhid. Ngaji yang benar. Pemateri yang benar. Pemateri yang lurus. Sehingga orang-orang Muhammadiyah sesuai dengan didirikan dulu. Orang-orang yang lurus. Namanya saja Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa toh Pak? Pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau Syafi'iyah ya mengikuti Syafi'i. Kalau Hanafiyah ya mengikuti Hanafi. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebut dengan Muhammadiyah. Harapannya kader-kader umat ini mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya seneng ngaji. Ada zikiran, ada majelis taklim. Nabi Muhammad lebih memilih majelis taklim. Saya setiap hari maghrib ada kajian full dari minggu sampai minggu subuh. Kecuali Senin tok kalau subuh. Saya amati. Sing melu ngaji wong Muhammadiyah iku lho mek piro. Jenengan hitung di PDM kabupaten ataupun PDM kota, wong Muhammadiyah sing gelem ngaji lungguh tenanan iki piro? Clear ya? Sudah panas, Pak. Sudah panas ya. Wabah wes itu. Saya kepingin Muhammadiyah kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu, Muhammadiyah seperti dulu. Ya, jangan sampai kemudian Muhammadiyah bisa disetir. Iya disetir, mari ngono akhirnya sudah tahu karuan sudah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dahulukan yang namanya tauhid. Iman itu dulu yang kita pupuk. Coba jenengan amati Luqman, surat Luqman itu jenengan amati. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya kan? Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di bawahnya itu muncul. Apa kata Luqman? Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jenengan amati kisahnya Luqman yang mengajari anaknya yang didahulukan apa dulu? Tauhid. Bunyinya adalah la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sebelum Luqman itu mengingatkan tentang masalah sholat, sebelum Luqman mengingatkan tentang masalah akhlak, yang didulukan tauhid. Baru kemudian yang bawah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Akhlak nomor 2. Setelah akhlak nomor 2, Luqman mengajarkan tauhidnya lagi. Setelah mengajarkan tauhidnya lagi, baru mengajarkan aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma sabaq. Tauhidnya dulu. Kalau saya kaitkan dengan manhaj tarjih kita, poin yang paling pertama Muhammadiyah itu istimbatnya kembalinya kepada
Al-Quran dan Sunnah. Termasuk gaya uslub dakwahnya kalau kita amati dakwah tauhid oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang didahulukan. Kuatkan tauhidnya, kuatkan imannya. Enak. Kalau orang itu sudah imannya kuat, tauhidnya kuat, nanti akan seperti generasi para sahabat. Bilal bin Abi Robah itu ditelanjangi, ditaruh di padang pasir, diudani, ditaruh batu yang gede besar, tak? Dipaksa keluar dari Islam. Apa jawabannya Bilal? Ahad, ahad, ahad. Itulah tauhid itu. Itulah tauhid. Kalau kita pada posisi zaman fitnah ini, tauhid kita kuat, iman kita kuat. Yo, iki lho duwe. No way. Saya tetap muslim. Sampai muncul wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali tetap memeluk agama Islam. Saya tanya lagi, Muhammadiyah di sini tauhidnya sampai apa ngajinya? Sampai apa? Kalau di kota sana, saya ngaji Fathul Majid sampai khatam. Tadi di Bumi Ayu ngajinya Fathul Majid. Di Muhammadiyah Al-Islah Bumi Ayu tak kencengi tauhidnya. Kitab Fathul Majid. Di Rahmat Sulfat rata-rata saya memakai kitab Fathul Majid tauhidnya. Saya katakan bahwa ada tiga ilmu yang wajib fardu ain untuk dipelajari oleh umat Islam. Jenengan buka nanti di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi punyanya Syekh Mustafa Al-Bugha. Yang fardu ain mutlak untuk dipelajari oleh orang Islam itu tiga. Akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Ini yang fardu ain untuk dipelajari oleh orang Islam. Khususnya kita orang-orang Muhammadiyah. Kalau kita akidahnya tidak benar, betapapun banyak amalannya itu, habis itu amalan itu. Wala in asyrakta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasirin. Kan begitu kan ya? Hadis ayatnya itu. Ibadah yang benar. Kalau ibadah kita tidak benar, ditolak. Ada seorang sahabat yang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Satu kali dia sholat menghadap kepada Nabi. Nabi ngomong, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Akhirnya sholat untuk yang kedua kalinya. Dia sholat itu dua kalinya menghadap kepada Nabi. Nabi ngomong lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu belum sholat. Padahal sholat sampai satu kali, dua kali, tiga kali di depan Nabi, Nabi tetap mengatakan apa? Kamu belum sholat. Karena cara sholatnya tidak benar. Dan kemudian harus belajar tentang akhlak yang benar. Makanya disitulah Muhammadiyah menyebut Islam itu akidah, Islam itu ibadah, Islam itu akhlak, dan Islam itu muamalah dunyawiyah. Itu di Muhammadiyah seperti itu. Lah berarti kita di sini ini, yo jenenge wong Muhammadiyah, ya kudu gelem belajar tauhid. Wong Muhammadiyah kudu gelem belajar ibadah sing bener, cara wudu sing bener piye, cara sholat sing bener piye, cara puasa yang betul gimana, cara berpakaian yang betul gimana. Itu orang Muhammadiyah harus ngaji begitu. Dan kemudian orang Muhammadiyah harus belajar adab akhlak yang bener, piye carane ngomong sama orang, piye menghadapi orang yang berbicara yang benar. Itu harus dipelajari semuanya. Saya yakin di masjid ini sudah ada tiga ilmu ini ya Pak ya. Sudah ada kajian tauhidnya juga kan? Enggak ada kajian rutin tauhid di sini? Ndak ono. Oh, ndak ono. Ada kajian fikih ibadah rutin di sini? Alhamdulillah. Ada kajian akhlak rutin di sini? Belum. Berarti kurang loro. Akidah sama akhlak. Kalau di masjid-masjid di kota, saya tekankan minimal di sebuah masjid harus ada tiga kajian ini. Kajian tauhid, kajian fikih ibadah, dan kajian akhlak. Tapi lagi-lagi yang hadir jamaah dari Muhammadiyah itu ya ngono iku.
Mohon maaf sekali lagi tak kritik ya, enggak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa-apa. Di mana-mana itu. Sampai diinyek loh kita itu. Sampai diinyek loh kita. Di piye mana orang Muhammadiyah. Saya termasuk orang Muhammadiyah dikonokno iku ya lorati gitu. Tapi sing namanya orang Muhammadiyah digepui supaya ayo ngaji ngono ya wangel. Wangel. Lebih banyak sibuknya di dalam masalah muamalahnya. Akhirnya masjid kosong, gak ono sing jaga, maru dileboni wong liyane, maru ngono dirubah. Maru ngono kait bengok. Di sulfat itu sudah hilang satu. Sudah di bundel sudah hilang satu. Walaupun tidak berafiliasi disertifikatkan kita ndak, tapi amalannya sudah seperti kita, tapi sudah berubah total. Gara-garanya apa? Ya ngono iku mau. Sing sapa masjid ilarano. Saya khawatir Masjid Munawarah ini nanti bisa begitu. Lah sing tuwek-tuwek wis meninggal, kadere gak enek, gak ono sing mlebu bisa berubah. Ayolah ngaji. Ada nasihatul Aisyah, ada ibu-ibu Aisyah. Kalau di Kasembon sana, saya kebetulan rutin ngisi di Kasembon. 1 tahun bisa 3 kali. Itu ibu-ibu Aisyah itu loh, kalau yang saya hitung, paling banter sing teko mek 5. Ada sampai 10 orang. Mayoritas yang datang dari kalangan saudara kita. Loh bener itu hak gitu. Saya sampai bingung loh, gimana mana orang ibu-ibu Aisyah ini? Karena memang pas ketika hadir ibu-ibu Aisyah gawe seragam, dadi ketok iso ngitung. Sing liyane ibu-ibu muslimat, untungnya masih mau diajak ngaji. Itu kan. Iya. NA juga begitu. Saya dulu rutin ngisi nasihatul Aisyah. Rutin 2 minggu sekali. Nasihatul Aisyah. Sing teko paling banter loro telu. Tak tinggal sampe aku. Mari ngono lek sing teko telu, sing siji sing loro nggawa anak, bingung ngurusi anake. Sing ngrungokne wong siji lah, malah kaya wong privat. Tak tinggal sampe aku. Saya rutin ngisi di Pare Kediri sana. Rutin. Tak hitung pisan ambek aku sing Muhammadiyah iki piro. Rata-rata justru bukan orang Muhammadiyah yang mau hadir di situ. Di Masjid Al-Amin Badas Kediri itu. Loh itu loh kita di situnya, Pak. Kita sudah mulai itu. Di sini saya lihat alhamdulillah sudah banyak, mudah-mudahan nanti semakin banyak. Jadi poin pertama apa Bapak tadi, Ibu? Pupuk tauhidnya. Maka keilmuan itu penting. Ngaji yang betul itu penting. Kalau kita kemudian mau ngaji, setidak-tidaknya kita paham. Ini benar, ini tidak benar. Ini salah, ini tidak salah. Setidaknya begitu. Lah tapi kalau kemudian kita tidak mau ngaji, bagaimana kita ngerti mana yang benar, mana yang tidak benar? Pak, saya sudah ngaji kok. Ngaji di mana? Di YouTube. Ngajinya nang YouTube. Kemudian ngajinya ke Khalid Basalama, ngajinya kepada Syafiq Basalama. Akhirnya kemudian wis ya boleh, enggak apa-apa, tapi kemudian hitohnya kita Muhammadiyah, pemikiran kita Muhammadiyah yang kayak apa akhirnya kemudian. Clear ya, Pak? Nah, kalau sudah tauhid kuat, iman kuat, itulah makanya posisinya kemudian munculnya kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Coba jenengan amati kalimat itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Betul ya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang dipanggil adalah amanu, orang-orang yang beriman. Konteksnya kemudian berarti orang iman inilah yang kemudian mampu untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tapi kalau iman itu sudah tidak ada, alamat sudah. 1 hari bisa berganti agama beberapa kali. Kita ingatkan kasusnya Sumber Manjing Wetan.
sumber mancing kulon, ya Pak ya. Sekarang muslimnya tinggal berapa? Kalau dulu berapa? Gara-gara apa itu? Kita harus pahami juga semacam itu. Di Turen ini insya Allah muslimnya masih kuat ya Pak ya. Masih kuat. Muhammadiyahnya juga kuat kan? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah muncul keyakinan yang tadi Rasulullah mengatakan salullah al-yakin, mintalah keyakinan, keimanan kepada Allah. Dan kemudian yang nomor dua apa? Wal mu'afatah, keselamatan. Ibu, bapak, kita ini tidak ada yang tahu kita ini meninggalnya tetap muslim atau tidak. Tidak ada yang tahu kan? Ada yang tahu kita nanti husnul khotimah atau sul khotimah? Itulah fungsinya iman. Sampai Nabi kemudian kalau berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub. Itu wahai zat yang membolak-balik hati. Tsabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balik hati. Tetapkanlah ini loh hati. Karena namanya hatinya manusia itu bolak-balik. Awani rawon, sorenya tempe. Bengine soto, itu manusia. Dan kita tidak tahu nanti jam 12 kita masih bisa sholat atau tidak. Kita masih Islam atau tidak. Kalau kita nanti meninggal, kita tidak tahu anak-anak kita masih mau meneruskan jejak kita atau tidak. Masih mau sholat atau tidak. Masih mau ke masjid atau tidak. Tidak ada yang tahu. Itulah pentingnya iman yang dulu. Itulah pentingnya tauhid yang kita dulukan. Itu yang pentingnya kita tetap. Ya, iman. Nauzubillah, mudah-mudahan kita ini tidak sampai menjadi orang yang su'ul khotimah. Banyak orang pintar matinya su'ul khotimah. Seperti Bal'am bin Bawra. Pak, dia hafal Al-Quran, belum menjamin hafal Quran. Ya, dia sholatnya tekun, belum menjamin. Orang yang rajin sholat, banyak kok itu. Gara-gara wong wedok ya murtad ya akeh deh. Padahal dia lulusan pondokan kan juga begitu. Nah, jadi setelah keimanan baru keselamatan. Tapi minta selamat kepada Allah ini akan muncul setelah di dalam diri kita ada iman tauhid. Jadi paling konteks yang bisa kita ambil supaya kita itu selamat dari zaman yang penuh fitnah ini, apa namanya? Iman, tauhid. Kita paham betul lah, memupuk keimanan itu yang kayak apa. Di antaranya, ayo orang Islam itu suka ngaji seperti ini, berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya tidak terjadi ima'ah. Ima'ah itu orang yang tidak punya prinsip. Lek rono melok rono, lek rene melok rene, itu namanya ima'ah. Itu rawan kalau orang ima'ah. Dan itu pernah terjadi pada umatnya Nabi Musa alaihi assalam. Clear? Tetap kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu salah satu doa supaya kita tetap dalam istiqomah keimanan. Termasuk tadi doanya Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita juga minta selamat kepada Allah. Yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak kita kemudian membaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin? Boleh enggak? Saya selalu memakai doa itu. Bedanya pakai bahasa Arab kan jadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan. Nah itu kan bagus doa ini. Termasuk Allahumma hawwin alaina. Nah itu bagus untuk dibaca supaya kita selamat dunia akhirat, di samping memang kita punya upaya untuk menguatkan tauhid. Fa insyaallah setelah ada ngaji yang semacam ini nanti jamaah Muhammadiyah, bapak-bapak maupun ibu-ibu Muhammadiyah, saya yakin semakin rajin ngajinya. Insya Allah penuh masjid ini nanti Pak. Insya Allah masjidnya penuh dengan yang ngaji. Tapi lah gak penuh-penuh, ya bagaimana ya? Iya bagaimana? Nggak,
Kira-kira kalau habis maghrib sampai isya itu di rumah ngapain? Nonton TV, dulinan HP, ngopi, rokokan, jagongan, mana 5 hal ini? Padahal lebih utama mana? Padahal kalau kita duduk di masjid, itu namanya intidarus sholah ba'da sholah. Intidarus sholah ba'da sholah. Ada orang habis sholat maghrib, menunggu sholat berikutnya. Dia menghadiri di situ, entah i'tikaf, entah apa. Selama dia belum hadas, selama dia tidak keluar dari masjid, maka senantiasa dia didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya para malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, itu doanya malaikat. Eman sebenarnya. Eman kalau kita itu wong habis maghrib sampai isya itu cuma berapa atau paling? Cuman 1 jam. 1 jam lah kita duduk di depan TV, ndelok Ikatan Cinta berjam-jam kok kuat gitu. Longgo mari maghrib sampai isya itu loh kok orang kuat iki piye maksudnya? Lebih utama mana lihat Ikatan Cinta sama ngaji di sini? Itu ya. Baik, bapak-bapak lebih kuat mana rokokan ning omah ngopi ambek ngaji di gini? Wis apa wis orang diundang meneh ya ben. Nah, itu memang itu harusnya begitu, harusnya begitu. Ya, ramaikan masjid itu. Nah, insya Allah dengan kita meramaikan masjid kan nanti Nabi mengatakan warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Orang yang hatinya itu bergantung kepada masjid nanti akan mendapatkan perlindungan langsung yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Clear? Itu ya. 1 jam lebih 5 menit saya ceramah. Enggak kerosong ngecepret. Mulai subuh mah ngecepret terus ya. Ya, nanti jam 12 ngecepret lagi di Batu. Nanti maghrib ngecepret lagi di Grebek. Hari ini 4 agendanya. Kadek loncati jauh-jauh. Doakan sehat. Monggo. Tadi katanya jam 8 kurang 1/4. 15 menit kita berdiskusi. Silahkan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya. Monggo Mas. Ini operatornya. Ini biasanya ngikut di Masjid Al-Falah Gadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya membacakan di kolom komentar Ustadz. Ustadz izin bertanya, ada yang sedang viral hari ini, yaitu ada banyak video, yang video tersebut itu isinya langit minta tolong sampaikan kepada Tuhan, aku pengen bekerja, mohon maaf, aku pengen uang tanpa bekerja. Nah, apakah video-video tersebut bisa membatalkan dari Islam Ustadz? Jazakumullah khair. Baik. Tadi pagi kebetulan saya bicara tentang babun minasyirki ayastaghitha ila ghairillahi ta'ala. Nanti jenengan buka di dalam kitab Fathul Majid tentang itu, judulnya Babu Syirki, bab yang menerangkan tentang kesyirikan ayastaghitha ila ghairillahi ta'ala. Ketika seseorang itu meminta pertolongan kepada selain Allah, itu bertentangan dengan Al-Fatihah ayat yang keberapa? Iyyaka na'budu, taruh di depan, tidak di belakang. Seharusnya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kan? Tapi iyyakanya ditaruh di depan, itu faidatun lil hasri. Faidatun lil hasri, untuk sebuah pembatasan, hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita itu meminta pertolongan. Kalau seseorang itu dalam posisinya dia ngerti, dia paham, dia tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian kok malah minta pertolongan kepada langit, maka itu secara akidah itu adalah syirik. Pak, dia melakukan itu karena tidak tahu sama sekali. Beda. Kalau dia melakukan itu tanpa tidak tahu sama sekali, beda. Pak, itu sebuah majas. Sebuah majas, namanya majas, sebuah majas puisi. Maksudnya tidak seperti itu. Kalau begitu diterangkan dulu maksudnya apa. Tapi kalau memang itu entah itu bukan majas, entah itu bukan karena ketidaktahuan, tapi memang dia tahu Tuhan cuma satu, hanya Allah, tapi kok dilalah dia mintanya kepada langit.
itu syirik. Itulah yang kemudian nanti itu ada orang-orang jahiliyah, ada 4 perkara jahiliyah tidak pernah ditinggalkan oleh umat. Itu apa? Al-istisqa'u bin nujum. Al-istisqa'u bin nujum itu artinya minta hujan dengan pertolongan bintang-bintang. Itu kalau memang konteksnya dia melakukan itu karena ngerti, paham bahwa la ilaha illallah, tetap dia melakukan itu, maka itu hukumnya syirik. Otomatis kalau syiriknya pada sampai menduakan Allah, berarti mengakui ada Tuhan selain Allah. Kalau dia sudah sampai sebatas itu, ya otomatis. Pak, bagaimana kalau dia mengatakan bahwa langit itu sebagai wasilah yang Allah memberikan kemampuan langit untuk menurunkan hujan yang pada dasarnya Allahnya itu yang berkehendak, maka kalimatnya itu harus diganti, jangan memakai kalimat itu. Wa bi'idnika ya Allah, anjili alma'a minas sama. Wahai Allah, dengan izinnya Engkau ya Allah, turunkan air itu dari langit lah, begitu. Tapi kalau sudah menukik, meyakini yang seperti yang dikatakan, ya otomatis. Makanya hati-hati, ucapan itu harus hati-hati. Patokannya iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Clear ya? Dikencengi ya wis ya. Ya tidak apa-apa Pak. Saya mudah-mudahan Muhammadiyah di sini kencang-kencang. Tapi bukan berarti mau ekstrem kepada yang lain, dah. Muhammadiyah itu kencang dalam akidah, ibadah, tapi juga punya akhlak sama orang yang berbeda. Radikal, saya radikal Pak. Ramah, terdidik, juga berakal. Muhammadiyah itu radikal begitu. Sama orang yang berbeda tetap salam, tetap senyum, begitu. Tetap Muhammadiyah tetap harus begitu. Walaupun kenceng kan gitu. Clear? Ada yang lain? Lanjut. Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada? Monggo. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, jika kita di Muhammadiyah itu kan tidak ada tahlil ya. Nah kebetulan kita punya tetangga yang sedang selamatan, kemudian kita diundang. Itu kita datang, kalau nggak datang sungkan dan sebagainya, nggih, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, ini titipan dari teman, jika ada seorang yang sedekah rajin banget, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama ini pertanyaan yang sering sampai swidak jaran. Kalau di kota itu mesti pertanyaannya sama. Saya jawabnya enteng. Bahwa pada posisinya Muhammadiyah itu punya prinsip, tapi juga punya akhlak. Dan Rasulullah sudah menggambarkan bahwa nanti orang yang berpegang teguh kepada bara api, berpegang teguh kepada syariat, itu kalqabid alal jamr, berpegang teguh kepada bara api. Ya memang begitu. Dan nanti muncul juga bada'al islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a tubalil ghuraba. Islam itu diawali dari sesuatu yang dianggap aneh, asing, dan nanti Islam itu akan kembali dianggap menjadi sesuatu yang aneh dan dianggap asing, dan tubalil ghurabai. Beruntung bagi orang-orang yang dianggap aneh dan dianggap asing. Maka kita orang Muhammadiyah ketika punya prinsip ya sudah. Apakah kita akan menjadi pelin-pelan dalam masalah akidah? Kita memang berakhlak,
Tapi kalau berkenaan dengan masalah akidah kita harus juga kenceng. Kalau berkenaan dengan masalah furu'iyah kita bisa tasamuh. Saya mengatakan agama itu tidak dibangun berdasarkan perasaan apalagi sungkan. Kalau agama itu dibangun atas dasar sungkan atau perasaan, kira-kira rusak atau tidak? Gitu. Rusak tuh. Saya termasuk orang yang tidak pernah hadir. Tapi saya harus punya nilai-nilai lebih di mata mereka di bidang yang lain. Akhirnya mereka pun akan paham. Oh, dia orang Muhammadiyah tidak melakukan itu. Akhirnya orang diundang. Tapi mereka tidak mengundang bukan karena benci, tapi karena menghormati. Tapi kita harus punya nilai lebih. Apa nilai lebihnya apa, Pak? Di kampung itu kita harus punya nilai lebih ketika kita tidak menghadiri. PKK rajin. Bakti sosial rajin. Kerja bakti rajin. Kegiatan kemasyarakatan rajin. Dermawan. Itu nilai lebih yang harus kita mengimbangi ketidakhadiran kita. Sing repot terus gak tahu gelem teko ning kampung ya rapat gak tahu, kerja bakti gak tahu, masyarakat juga gak tahu, akhirnya double wis. Saya di rumah tidak pernah mengikuti, tapi ada nilai lebih, sehingga masyarakat pun juga masih tetap respect, gitu loh. Jadi jangan sampai menjadi abu-abu. Oh, sampai tadi abu. Sekali lagi Islam tidak dibangun dengan perasaan. Kalau dulu saya jadi takmir, itu jamaah saya ajak habis maghrib datang ke rumah duka dan pamitan. Mohon maaf kami dari jamaah ini tidak bisa mengikuti. Kami tetap ikut berbelasungkawa, ngasih bantuan dan sebagainya. Akhirnya orang yang berbelasungkawa itu nyadar, oh iya jenengan orang Muhammadiyah, tapi dia masih tetap di uwong nih. Beda dengan kita itu tidak hadir tapi senengane ngelok nih. Wes ajur wes. Ndak hadir, pokoknya kita ndak hadir tetap pakai prinsip kita harus punya nilai lebih di bidang yang lain dan ojo ngelok nih. Clear ya, Bu? Pak insyaallah. Engko akhirnya ngomong ini. Tahlilan gak tahu teko, DKI berkat di pangan. Ya siku gak usah dibahas itu. Itu enggak usah. Yang saya katakan lebih baik kalau saya Muhammadiyah punya manhaj tarjih. Muhammadiyah punya fikih tersendiri dan kita itu tetap sesuai dengan prinsip, tapi kita punya akhlak, kita punya nilai lebih. Clear ya? Clear, wes. Terus kalau diberi berkat, Ustadz, dimakan boleh. Misalkan kita nggak datang, kemudian dianterin berkat, gimana itu, Ustadz? Piye jawabnya ngene iki? Iya. Engko tak omongi halal yo ngono kuwi, tak ngomongi haram yo ngono kuwi. Ya, yes. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut berkatnya itu aku kate ngomong yo ora penak itu. Kate live loh iki. Masuk YouTube loh dia. Iya Ustaz ya. Ya, ya. Jadi ya sudahlah. Apa jawaban sing penak itu? Baik, nanti aja jawabnya aja nanti di belakang setelah ngaji. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang wanita yang rajin sedekah. Dan kemudian kalau di dalam riwayat itu fulanah namanya, inna fulanata tusalli billail wa tasumu binahar. Ada seorang wanita itu yang rajin sholat tahajud kalau malam,
Kemudian dia itu kalau siang puasa sunnah rajin. Tapi wakana filisaniha syai'un untuk dijironah. Tapi di mulutnya itu ada kata-kata kalimat yang suka menyakiti orang lain. Nabi menyebut wahya finnar, wanita ini ada di dalam neraka. Habis. Lah sekarang posisinya ibadahnya itu tidak benar. Begini. Salah satu hadis yang kita pahami bahwa ada mizan dohir, ada namanya mizan batin. Ada mizan dohir, ada mizan batin. Setiap amalan itu ada mizan dohir. Mizan dohir itu adalah timbangan-timbangan yang tampak. Timbangan-timbangan yang tampak di dalam beribadah itu adalah tuntunan Rasulullah SAW. Makanya saya katakan bahwa ada seorang sahabat yang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW 2 kali, 3 kali, sama Nabi dianggap tidak sholat karena ibadahnya tidak benar. Dan juga ada yang namanya mizan batin. Mizan batin itu adalah timbangan-timbangan batiniyah yang tidak tampak, yakni nilai-nilai keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Lah kalau umpamanya sholatnya itu pun sudah tidak benar, apalagi kemudian konteksnya dia tidak sholat, bagaimana sodakonya diterima atau tidak? Hadis riwayat Muslim mengatakan awwaluma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat sairu amali. Awal pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah, yang ditanya oleh Allah, itu adalah masalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lain akan menjadi baik. Kalau amalan sholatnya itu tidak baik, tidak benar, maka amalan yang lain itu akan menjadi tidak benar dan rusak. Dari jawaban ini jenengan sudah bisa menyimpulkan jawabannya. Jadi patokannya di mana tadi? Ibaratnya konteksnya sholat itu patokan. Pertama kali patokan orang itu di sholatnya itu. Sampai kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dan yang lain-lain. Patokannya di sholat. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan konteksnya tadi as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu tiang agama. Kalau sholatnya itu sudah roboh, ya yang lain-lain pun juga akan ikut roboh. Makanya supaya ngerti cara ibadah yang benar, yo ngaji. Ngaji sing rutin, bila perlu ada namanya mulazamah. Kalau di Masjid Al-Falah Gadang ada mulazamah ya. Di Masjid Al-Gadang itu saya buat mulazamah bahwa kitab namanya kitab Fathul Qorib. Kemudian kita bacakan, ada yang membaca kitab-kitab gundul itu, tak suruh baca kitab gundul, kemudian diterangkan, kemudian diperbandingkan antara majelis tarjih dengan yang lain. Itu kira-kira. Wes, cukup Pak ya? Cukup? Masih ada satu lagi. Satu lagi, misal tetangga tadi kan kalau di kampung itu ada sewuan, satusan, 40 harian. Nah, kita nyumbang itu termasuk dosa apa enggak? Demikian, terima kasih. Lah ya itu ya. Piye aku jawab ya. Ya, soalnya kalau andai kata tidak live itu tak giat nih. Kalau posisinya live begini ini juga saya juga menjaga perasaan. Ya, nanti akan saya jawab di setelah ngaji nanti. Insyaallah. Nggih, Pak. Pertanyaan saya singkat saja, Ustaz. Sementara ini yang hadir di masjid-masjid taklim seperti ini kan mayoritas yang sudah sepuh-sepuh. Nah, pertanyaan saya, untuk kaderisasi ini dimulai dari mana idealnya? Saya kira ini belum telat untuk kedepannya. Demikian Ustaz. Ini gawene majelis kader ini ya. Gawene majelis kader itu. Dimulai dari mana ya? Ya dimulai dari keluarga kita dulu, Pak. Kita mulai dari keluarga kita.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi gitu kan. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Tadi sudah saya sebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Awali dari diri, jangan menuntut orang lain, tuntut diri kita dulu. Awali dulu dan kemudian dari rumah tangga. Kalau umpamanya ada bapak sama ibu yang punya militansi agama yang kuat, punya iman yang kuat, duwe anak limo. Kalau orang Muhammadiyah di sini itu ada 100 orang, lah wis dadi 500. Iya jadi 500 ya. Kalau untuk seperti saya begini isone ya mengecepret ning masjid ini, tapi tidak bisa masuk ke rumah tangga jenengan. Diawali dari rumah tangga itu. Pupuk tauhidnya anak-anak itu. Nabi kan bilang, muru auladakum bis salati hina balagha sab'a sinin watribuhum hina balagha asyara sinin. Perintah anakmu untuk melakukan salat ketika usia 7 tahun. Watribuhum hina balagha asyara sinin. Dan pukul anakmu itu kalau tidak melakukan salat ketika usia 10 tahun. Loh, umur 10 itu oleh digepuk, Pak. Lah sing umur 50 tahun gak sholat itu dikapakno sing penak. Umur 50 tahun sih gak gelem sholat itu dikapakno penake gitu loh. Ya, jadi saya mengatakan mulai dari keluarga. Pupuk itu, jamaah-jamaah Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah dimintai pertanggungjawaban nanti. Maka awali dari anak-anak, dari diri contoh. Iki lho le bapakmu wong Muhammadiyah rajin nang Al-Munawwarah, ayo melok. Dia aja. Jangan sampai ada tulisan loh di masjid ini dilarang membawa anak kecil. Ndak ono gak oleh. Nanti siapa yang melanjutkan? Tetap juga ada arahan kepada anak-anak kita. Itu ya Pak ya, jawaban saya pengkaderan awali dari rumah tangga. Dulu Nabi Muhammad SAW mengawali juga dari door to door. Ada namanya Darul Arqam, ya. Rumahnya sahabat Arqam. Itu dari itu keluarga. Lah kemudian kita kadangkala gede di luar, tapi sementara rumah tangga kita ya kaya ngono kuwi. Ayo lah. Jadi kalau ada 100 orang di sini, kalau militansinya menguatkan anak-anaknya, kalau anaknya masing-masing 5, bila perlu lebih, istrinya 1 atau 2? 1 ya. Kalau umpamanya istrinya 2, masing-masing punya 5 lah 10 bisa gitu ya. Nah, itu. Poligami itu halal toh? Halal ya? Enggak buyut. Baik. Cukup ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Paling terakhir Ustaz di kolom komentar Ustaz. Seluruh aurat wanita ada seluruh aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Apakah dagu juga termasuk aurat Ustaz? Terus yang kedua, ketika wanita sholat berjamaah, apakah posisi imam di depan atau sejajar dengan makmumnya? Konteksnya sesama perempuan Ustaz. Sesama perempuan. Kalau pas ketika membasuh muka itu kan begini. Cepat saya ketok. Ambil lah, red. Gitu kan? Kalau laki-laki kan kemudian nyala-nyala cengkeh. Nah, itu artinya berarti muka itu yang mana? Jadi termasuk. Jadi maka kemudian pas ketika pas ketika pakai jilbab tutup. Ini apakah ini termasuk muka? Apakah ini termasuk muka? Dagu gini. Kalau konteksnya tadi itu sudah, maka dia termasuk muka. Termasuk muka. Baik. Kemudian yang nomor 2, kalau untuk sesama wanita ketika jamaah, kalau memakai riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha, maka imam itu sejajar dengan makmum. Jadi imamnya di tengah, ini wanita. Itu kalau sesama wanita. Itu memakai riwayatnya Ibu
Aisyah radhiyallahu anha. Dulu pernah saya sampaikan di sini pas ketika membahas tentang adab sholat, dulu sudah saya bahas di sini. Itu seperti itu jawabannya, sejajar. Kalau wanita sama wanita tok gitu ya, itu sejajar. Itu berdasarkan riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang saya pakai sampai hari ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang salih dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan negara kita ini adalah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian akad pagi yang disampaikan